Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya pemikiran dakwah Abbasiyah sudah dimulai saat pemerintahan Daulah Umayyah masih berlangsung. Pada saat itu dakwah telah digalangkan di kota Kufah oleh keturunan Ali bin Abi Thalib dengan cara sembunyi-sembunyi yang diketuai oleh Al-Mukhtar Abi Ubay As-Saqafi yang menyerukan kepemimpinan kepada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hanafiyah. Setelah kematiannya, para pengikutnya membaiat anaknya yang bernama Aba Hashim, Abdullah bin Muhammad, dan ketika menjelang wafatnya beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Semenjak itu tampuk kepemimpinan pindah kepada keturunan Abbas. Dan hal itu terjadi pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah dengan khalifahnya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Muhammad bin Ali bin Abdullah menjalankan dakwahnya dengan sangat baik dan memilih 12 orang dai yang diutus ke seluruh penjuru negeri. Kemudian ia wafat pada tahun 744 Masehi dan memberikan wasiat untuk anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam untuk melanjutkan proses dakwahnya. Ibrahim melanjutkan dakwahnya dengan mengirim dai dengan sembunyi-sembunyi ke berbagai provinsi. Yang terkenal diantaranya adalah Abu Salamah al-Khalal ke Kufah dan Abu Muslim al-Khurasani ke Khurasan. Pada tahun 749 Masehi, pada masa Khalifah Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad, Ibrahim al-Imam memerintahkan Abu Muslim al-Khurasani untuk melaksanakan dakwah Abbasiyah di Khurasan secara sembunyi-sembunyi. Maka Abu Muslim al-Khurasani melaksanakan perintah tersebut dengan mengumpulkan para pasukannya untuk memasuki kota Merv yang merupakan ibu kota Khurasan pada tahun 749 Masehi. Abu Muslim mendapatkan kemenangan dan seluruh wilayah Khurasan berada dalam kendalinya. Akibat dari hal ini, Ibrahim al-Imam dipenjara. Kemudian ia menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada saudaranya bernama Abu Abbas dan memerintahnya untuk datang ke Abu Salamah al-Khalal dai Abbasiyah yang berada di Kufah untuk mendapatkan baiat. Ibrahim al-Imam wafat di penjara dan baiat sepenuhnya sudah didapatkan Abu Abbas, kemudian menuju Masjid Kufah dan memproklamasikan dirinya secara resmi berdirinya Daulah Abbasiyah. Di akhir pidatonya Abu Abbas mengatakan, "Dan Ahlul Bait tidaklah mendapatkan petunjuk kecuali dari Allah, maka bersiap-siaplah kalian semua. Sesungguhnya aku adalah Safahul Mubih, pembela kebenaran, wa ta'thirul munih, dan pemberontak yang baik." Semenjak itu ia mendapatkan julukan As-Saffah. Khalifah Umayyah mengirim pasukannya untuk memerangi Daulah Abbasiyah dan ia memimpin sendiri pasukannya dengan jumlah yang besar. Dan setelah beberapa pertempuran bertemulah kedua pasukan dengan jumlah yang besar di tepi sungai Zab. Pertempuran dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah dengan kemenangan yang besar. Maka Marwan II atau Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Damaskus. Kemudian diikuti oleh pasukan Abbasiyah dan ia melanjutkan pelariannya hingga ke Mesir dan tertangkap di sana, kemudian dieksekusi mati pada tahun 749 Masehi. Setelah kematiannya maka berakhirlah Daulah Umayyah dan bergantilah menjadi Daulah Abbasiyah. Berakhirnya Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad dan berganti menjadi Daulah Abbasiyah dengan khalifah pertamanya yang bernama Abu Abbas As-Saffah pada tahun 749 Masehi, dan pada masanya dimulailah periode peletakan dasar-dasar pemerintahan. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 523 tahun, yaitu mulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama
dimulai dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 847 Masehi, disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua dari tahun 847 Masehi sampai dengan tahun 945 Masehi, disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga dimulai dari tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi, disebut sebagai periode kekuasaan Bani Buayhi dan disebut juga sebagai periode pengaruh Persia kedua. Periode keempat dimulai dari tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi, masa kekuasaan Bani Saljuk di dalam Daulah Abbasiyah, dan periode ini disebut juga sebagai periode Turki kedua. Periode kelima adalah periode yang dimulai dari tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Periode bebas dari pengaruh Bani lain, namun kekuasaannya hanya berjalan efektif di wilayah Baghdad, Irak. فلنا العقيدة تبعث الآمال ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا. Berikut adalah silsilah dari khalifah dinasti Abbasiyah. Kita bisa lihat di sini setelah Ibrahim al-Imam, maka yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Abbas as-Saffah. Kemudian yang kedua Abu Ja'far al-Mansur. Dari Abu Ja'far al-Mansur nanti lahirlah keturunan khalifah dinasti Abbasiyah selanjutnya. Wallahu akbar fis sama tata'ala. يكفي إذا كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا. لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا. زمن كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى. الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو.